Nelayan itu lebih takut konflik di darat, Pak. Lebih takut ombak di darat. Dengan siapa? Dengan istri, Pak. Dicatat, Pak, itu, Pak. Kami nggak pernah takut orang di laut. Tapi kalau dengan istri, pulang nggak bawa hasil. Sudah dikeloni, Pak, seminggu, Pak. Tahun itu kami mencatat ada puluhan kapal yang rusak karena gelombang. Jadi di sini itu ada sungai, itu yang mana tidak ada jetinya. Jadi langsung gelombang itu masuk ke sungai, ini benturan langsung sana, benturan sini. Jadi kapal itu saling benturan. Kalau kapalnya sudah rusak, tidak bisa diperbaiki. Kalau sudah hancur gimana? Tapi ada dokumen-dokumennya ada, dan itu nggak bisa diperbaiki. Dan kemungkinan nelayan itu pasti akan ikut temennya, nyimbat lah karena akan ikut temennya karena sudah nggak punya kapal. Mau ini lagi, mau cari pinjaman di bank, nggak ada jaminan. Sejak kecil memang bergelut di perikanan tangkap. Dulu 12 kapal, sekarang habis karena resiko besar di perikanan tangkap. Saya saat ini ikut ke teman, bantu-bantu dikit lah ya. Berburu dengan membawa biaya operasional yang sangat besar karena komponen yang terbesar 80%-nya diantaranya adalah kami membawa BBM industri yang dimana BBM industri itu harganya setiap 15 hari itu cenderung ada kenaikan. Ketika tidak hoki, salah langkah dan sebagainya, tidak tumbang, kapal terjual semua, bahkan rumah pun ikut terjual. Karena biaya operasional sangat tinggi, penghasilan yang kita dapat tidak sesuai dengan biaya operasional. Nah, untuk saat ini kondisi di lapangan Pantura yang di Jawa Timur maupun Jawa Tengah itu banyak nelayan yang menyandarkan kapalnya karena tidak nuntut untuk melaut. Jadi dengan biaya BBM, biaya perbekalan, karena dengan pendapatan yang sama volumenya di bulan-bulan sebelumnya dengan saat ini sangat tidak nuntut dan tekor rugi mereka. Karena ini beban biaya sudah tinggi, Pak. Seharusnya perda yang mengenai tambat labuh di pelabuhan ini supaya kalau bisa ini dihapus. Jangan dibebankan kepada kami selaku pengusaha. Harga ikan itu sifatnya adalah hukum pasar lokal ataupun ketika musim tertentu sedang banyak hasil tangkapan, ramai tangkapan di TPI tentu akan berdampak pada penurunan harga ikan karena semakin banyak stoknya ini kami akhirnya mau nggak mau hasil tangkapan kami yang didaratkan dijual dengan harga murah. Kondisi pasar global itu sekarang lagi ambruk dengan ekonomi yang sangat turun sehingga untuk harga ikan seluruh dunia ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Contoh misal salah satu ikan demersal yang sebelumnya harga 35 pembelian di lapangan, sekarang harga jual nelayan tinggal 15.000. Jadi penurunannya hampir di atas 50%. Terkait dengan kondisi saat ini, yang dibutuhkan nelayan satu, subsidi BBM. Kalau di nelayan negara-negara yang lain, subsidi BBM bisa diberikan ke nelayan langsung. Karena beban nelayan ini berat. Satu, BBM-nya tidak tersubsidi.
BNPB-nya tinggi. Jadi kondisi dengan saat ini harus pemerintah menetapkan harga satuan ikan terendah di lelang, karena itu yang menentukan acuan dari penentuan pasca bayar BNPB-nya itu. Ya harapannya pemerintah itu pengen saya itu fokus ke harga ikan dulu lah. Seperti layar tahun lagi jaya-jayanya saya tahun 90 lah bapak saya itu harga ikan 2 basket 50 kilo itu bisa buat beli BBM 1 drum 200 liter. Sekarang nggak bisa, harus sekian pun baru bisa dapat 200 liter. Saya sampaikan kepada pemerintah supaya ini selalu diperhatikan, karena ini jangan sampai pengusaha nelayan ini bangkrut semua. Dalam hal ini mengalami kerugian sampai gagal usaha. Dampak dari ini semua akhirnya ABK ini tidak bisa kerja. Ini mohon dari Bapak pemerintah dalam hal ini KKP supaya bisa memberikan spot kepada pengusaha-pengusaha menengah ke bawah yang ada di wilayah Rembang, dan supaya nanti usaha ini semakin berkembang. Jangan sampai ini nanti usaha semakin punah. Ini harapan kami. Tahun 2020 kami mengadakan pendataan di anggota kami. Di situ ada input 593 anggota kami yang kami data. Tidak satu pun bisa mengakses bahan bakar bersubsidi. Terus kami mencoba membenahi, ini kenapa kok nggak bisa dapat bahan bakar? Nah, maka dari itu kami fasilitasi membuka posko namanya ini bahkan buka sip-sipan tuh sampai jam 2 malam untuk pelayanan. Di sini kan tidak ada UPTD yang menangani khusus terkait surat-surat kenelayanan kan gitu. Bahkan sampai ngeprint, sampai fotokopi semua gratis semua. Lalu kami mencoba komunikasi dengan KSOP, Dinas Perikanan, dan teman-teman DKP Provinsi juga. Setelah itu sampai sekarang sudah 50% lebih yang tadinya nggak punya, tadinya nggak bisa mengakses bahan bakar, sekarang bisa.